Laki-laki baca ayat 1, perempuan ayat 2. Kita gantian sampai ayat 11. Satu, dua, tiga. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Ya, sekian jauh pembacaan kita. Tema kita pagi ini menghadapi serangan lawan. Menghadapi serangan lawan. Lembaran-lembaran perjanjian lama berisi tentang peperangan fisik. Lembaran-lembaran perjanjian baru berisi peperangan rohani. Saya dan saudara ketika ditebus Kristus menjadi anaknya, Anda masuk di zona peperangan. Nah, menarik saudara, dalam teks yang kita baca, Tuhan membiarkan suku-suku di Palestina untuk tinggal dengan maksud menyerang Israel. Hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya perjanjian baru, mungkin engkau pernah bertanya, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Mengapa Tuhan membiarkan iblis? Mengapa Tuhan membiarkan setan masih ada di dunia menyerang orang Kristen? Seperti Tuhan membiarkan suku-suku lain di Palestina untuk menyerang Israel. Maka demikian hari ini Bapamu di surga masih memberi kesempatan membiarkan iblis menyerang Anda. Anda siap? Gereja yang tidak sadar akan adanya peperangan rohani, maka gereja itu dipastikan
tidak memiliki kehidupan doa. Gereja tidak berdoa. Mengapa? Karena dia tidak tahu bahwa ada peperangan rohani. Mari kita baca Petrus saudara untuk melihat musuh kita dan apa pekerjaannya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ayat 8. Perhatikan ayat 8, saudara. Sadar berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau ada orang lempar gereja, tidak usah angkat parang. Ya. Tidak usah sok jago. Kalau ada orang menekan Anda, tidak usah bangkit melawan. Perjuangan Anda bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu dunia. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, lawanmu si iblis. Dan lawanmu itu tidak tinggal diam dan tenang, tapi lawanmu itu berjalan keliling. Berjalan keliling. Biasanya kalau suka jalan-jalan, biasanya cari mangsa. Mari kita tanya anak muda. Anak muda biasa keliling-keliling cari yang cowok. Cari cewek kan? Iyalah. Orang tua kita semua pernah muda. Ada yang tidak pernah puber. Nah, saudara, iblis berjalan keliling. Saudara, menarik kitab Ayub mencatat waktu Tuhan bertanya kepada iblis dalam Ayub pasal 1, dari manakah engkau? Lalu iblis terbuka di hadapan Tuhan dan berkata, aku pergi menjelajah bumi, aku keliling. Dan memang itu pekerjaannya keliling. Apa maksudnya dia keliling? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada yang ditelan, ada yang tidak ditelan. Ada yang cuma dikunyah-kunyah, ada. Nanti saya jelaskan. Ada pencobaan, ada serangan. Ya, tapi kerjanya memang mencari orang yang dapat ditelannya. Kapan iblis bekerja? Apakah setiap minggu iblis bekerja? Setiap bulan? Tidak, saudara. Setiap saat dia mencari mangsa. Bagaimana menjatuhkan ini dalam rangka mempermalukan kerajaan Allah. Anda dengar kalau ada pendeta jatuh? Bukan jatuh di tangga, jatuh ke dalam dosa maksud saya. Iblis bertepik seorang karena dia sedang mempermalukan kerajaan Allah. Hati-hati saudara, semakin Anda naik dalam iman, semakin Anda tumbuh, semakin Anda dekat sama Tuhan, semakin Anda giat melayani, serangan iblis akan semakin kuat. Dan itu barometer bahwa Tuhan sedang memakaimu karena iblis menyerangmu. Pagi ini kita mau belajar
dari teks Hakim-Hakim 3 untuk melihat bagaimana iblis bekerja di akhir zaman ini. Seperti suku-suku orang Filistin itu yang datang menyerang Israel. Yang pertama, lawanmu adalah iblis. Ayat 1-4 Hakim-Hakim 3, Ibu Gembala baca. Saudara menarik ayat 2, perhatikan ayat 2, bahwa keturunan maksudnya hanyalah, maksudnya Tuhan memberikan suku-suku itu tidak habis dilenyapkan di tanah milik pusaka Israel itu dengan maksudnya hanyalah keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan membuat Israel berjalan 40 tahun bukan untuk memurnikan, bukan untuk memproses, tapi memang Tuhan mau melenyapkan Israel. Lalu lahirlah generasi muda di tanah belantara itu. Itu sebabnya ada kitab ulangan untuk menghitung mereka, jumlah mereka. Ada kitab ulangan untuk mengulangi janji-janji Tuhan. Ada kitab bilangan untuk menghitung kembali jumlah orang Israel. Generasi muda yang masuk ke dalam Israel, tanah perjanjian Kanaan. Maksudnya Tuhan mengizinkan suku-suku Palestina untuk melatih mereka berperang. Kalau engkau dalam Kristus lalu tidak pernah berperang, mungkin selama ini engkau kalah. Lalu engkau bilang nasib. Mungkin selama ini engkau kalah, engkau bilang biasa saja. Tuhan melatih engkau berperang. Yang kedua, ayat 4. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai. Nah, Anda tahu pekerjaan iblis mencobai Anda. Jadi memang hari ini iblis masih berkeliaran dalam rangka mencobai anak-anak Tuhan. Yang dicobai itu yang semakin dekat. Kalau Anda tidak gereja, iblis tidak cobai. Nah, kalau Anda tidak punya kehidupan doa, iblis tidak cobai. Karena iblis bilang, untuk apa dicobai? Ini sudah teman. Ya. Yang dicobai itu yang rajin. Kalau saudara tidak gereja, iblis tidak cobai Anda. Iblis bilang, apa lagi dicobai? Ini sudah teman. Tapi maksudnya iblis bekerja mengaung-ngaung untuk mencobai Anda. Dengarkan baik. Banyak bentuk pencobaan yang datang dalam hidup saya dan saudara, yang Anda harus sikapi dan Anda harus bangkit untuk melawannya.
Menarik saudara, poin pertama ini bicara tentang pencobaan. Anda sudah mengenal musuh-musuh Anda. Anda mengetahui siapa lawan Anda. Penghulu ni udah. Mari kita buka Efesus 6 ayat 10 dan saya harap keluarga kita menghafalnya. Ayat 11, ayat 16. Anda hitung sebelum saya lanjut. Anda hitung lawan saudara berapa? Berapa lawan? Satu, dua, tiga, empat. Anda bisa lawan empat. Persoalannya, iblis itu lihat kita, tapi Anda tidak bisa lihat iblis. Di situ persoalannya. Dan empat ini menyerang saudara. Apa yang diserang? Seperti Ayub diserang 7 kali. Disimpulkan dalam 3 hal besar. Bahwa semua sama. Saya dan saudara sama. Mengalami sama. Pendeta, majelis, jemaat biasa sama. Serangan iblis hanya 3. Dalam skala besar. Ia menyerang rumah tanggamu. Ia menyerang keuanganmu. Ia menyerang kesehatanmu. Dan dengarkan baik. Anda harus mampu mempeneksinya dan berani bangkit untuk melawannya. Dengarkan baik saudara. Iblis bekerja dengan tipu muslihatnya untuk mencobai Anda dan Anda jatuh saudara. Saya mau bercerita tentang seorang hamba Tuhan. Namanya Paulus. Sampai 2 Korintus tertulis. Dia berdoa kepada Tuhan. Lepaskan aku Tuhan. Ada duri dalam dagingku. Mengapa? Karena pencobaan itu mengganggu dia dalam perjalanan pelayanannya. Saudara mengenal Paulus ketika berjalan menuju pintu gerbang Damsyik. Ia mendapat penglihatan. Waktu ia mendapat penglihatan, dia bertanya, siapakah engkau? Lalu firman Tuhan bicara, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dengarkan baik jemaat, bahwa pada waktu orang menganiaya orang Kristen, orang menganiaya gereja, dengarkan baik, dia senang menganiaya Yesus. Dan waktu Petrus dipukul Tuhan, waktu Paulus dihajar Tuhan, ia menjadi buta. Buta. Dan kebutaannya itu, walaupun ia kembali melihat, tapi membawa pengaruh sepanjang umur hidupnya. Dengarkan jemaat yang saya kasihi, secara teologis, semua penghajaran Tuhan yang engkau pernah dapat membawa dampak seumur hidupmu. Saya ulangi. Secara teologis, semua penghajaran Tuhan membawa dampak seumur hidup. Ini contoh. Tidak ada maksud cerita orang. Hanya contoh karena umumnya jemaat tidak kenal mereka. Ada pemain musik hebat. Dan dia jatuh. Sampai penyanyi sampai di Amerika. Mainannya luar biasa. Di sini banyak yang telinga dengar permainannya. Tapi dia terjatuh. Saya tanya, kenapa kau? Bilang dulu Pak, waktu saya pulang dari Amerika,
Saya pengen jadi semua gereja kecil, karismatik. Terus saya jatuh, Pak. Kau jatuh apa, Nak? Kalau itu Bapak Gembala pergi berkunjung, saya bersina dengan Ibu Gembala. Oh, satu kali, oh enggak, Pak, bertahun-tahun. Ini kalau Bapak Gembala pergi berkunjung, dia bersina dengan Ibu Gembala. Sampai Tuhan pukul dia, sampai Tuhan hajar dia, sampai Tuhan peringat dia. Dia tidak mau tinggalkan dosa itu karena kenikmatan seks menjadi kesukaannya. Tahukah saudara, orang itu menjadi gila. Gila. Lama diobati sembuh-sembuh. Tapi hari ini penyakit gila itu masih sering kamu. Dengarkan baik jemaat. Mengapa saya berteriak tiap minggu hidup kudus? Karena kalau Tuhan menghajar engkau, dampak penghajaran Tuhan itu engkau bawa seumur hidup. Tuhan mengampunimu, Tuhan melupakan dosamu. Tapi efek samping dari penghajaran itu engkau bawa. Nah, Paulus dihajar Tuhan, dia menjadi buta. Walaupun 3 hari kemudian dia melihat. Tapi seluruh penafsir perjanjian baru menulis bahwa di dalam dagingnya itu adalah gangguan pada matanya. Ketika dia melayani, ketika dia menulis Alkitab, matanya sangat mengam. Itu sebabnya dalam 2 Korintus. Mari kita buka saudara. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Ibu Gembala baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Ya. Tuhan memakai itu saudara. Mengizinkan iblis mencobai dia. Untuk pada akhirnya Paulus terasa bahwa duri dalam dagingnya itu, gangguan mata itu sangat mengganggu ketika dia menulis Alkitab, sangat mengganggu ketika dia pergi melayani. Maka 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanmu lah kuasamu menjadi sempurna. Tapi Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Mengapa? Supaya Paulus sadar mau ada namanya zona peperangan. Supaya saya dan saudara sadar bahwa kita berjalan di bawah kolong langit ini, ada kuasa di atas kemampuan kita yang menjadi musuh kita, menyerang kita. Dan ketika engkau terjatuh, iblis menari-nari di atas kejatuhanmu. Itu sebabnya penting saudara, engkau semakin dekat sama Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan engkau
memperoleh kemenangan. Yang kedua, saya khotbah agak lama ya. Soalnya sudah 3 minggu saya tidak khotbah, saudara ya. Ini saya khotbah agak lama ya. Ada kue di bawah. Oh ya, ada kue, jadi jangan takut lapar ya. Ada kue ya. Yang kedua, lawanlah setiap pencobaan. Kembali ke Hakim-Hakim 3 ayat 5 dan 6. Minta ibu gembala baca. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ya. Ini akibat dia tinggal sama-sama, terjadi pernikahan campur, perkawinan campur. Mereka memberikan anak-anak perempuan mereka ke mereka, memberikan anak laki-laki ke mereka, serta beribadah kepada Allah orang-orang ini. Nah, menarik saudara. Terjadi perkawinan campur yang akhirnya orang Israel menyembah Allah, bukan lagi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini penting saudara, berjaga-jaga, karena dengarkan baik, iblis bisa mencobaimu dari perkara ini saudara. Dan menarik, pada akhirnya mereka beribadah kepada Allah, bukan lagi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada contoh perjanjian lama tentang orang, tentang raja yang pada mulanya menikahi perempuan di luar Israel. Dan pada akhirnya dia juga ikut menyembah Allah yang disembah oleh istrinya. Anda kenal raja itu? Siapa? 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 11 ayat. Kita baca sama-sama, karena ini menarik. 1, 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 lebih istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu condongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga dia tidak dengan sehati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Raja siapa dia? Raja Salomo. Memiliki istri? Coba Anda hitung dulu. Hitung ya. Saudara jangan tegang lihat saya. Anda hitung. Istrinya 700. Dia kan keliling. Berapa lama baru dia kembali daripada istri pertama? Kan ini keliling, istrinya kan 700. Berapa lama? Ya, 2 tahun lebih. Anda mau jadi istri? Yang didatangi 2 tahun? Ya, ini 700 loh. Ya, Anda biasa dengarkan 2, 3, kan? Ini 3, berapa? Ayat, ya 700 ya. Ya, 700. Dan gunit 300. Ya, ada yang bertanya, kenapa istrinya banyak sekali pendeta?
mahasiswa saya. Saya bilang istrinya itu kalau ada orang datang minta hikmat, lalu Raja Salomo memberikan hikmatnya, dia kasih parsel, dia kasih hadiah perempuan, ya. Lalu sekretaris catat istri ke-50, ya. Jadi banyak istrinya, ya. Saudara jangan pulang bilang, oh bagus tahu yang gimiki mah, mulai banyak istri, jangan ya, jangan. Nah, 300 gunitnya. Tapi apa akibatnya? Sama dengan orang Israel di tanah milik pusaka. Ayat 4 bilang, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya. Akibat istrinya, pada mulanya dia hanya dukung korban persembahan. Pada mulanya dia hanya beri istrinya emas, kemenyan, perak. Tapi lama-lama dia ikut menyembah Allah yang disembah oleh istri-istrinya. Itulah kehidupan Israel ketika mereka berada di tanah milik pusaka. Akhirnya mereka condong menyembah Allah, bukan lagi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Hati-hati saudara, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Iblis terus menyerangmu. Jangan sampai engkau keberkatan seperti keluarga saya. Ini Kendari. Ditanya, kenapa kau mau cerai? Bilang tidak. Saya tidak mau cerai. Saya cuma mau tambah. Dan 2 istrinya menyelis. Sumbang nyerinya. Kasih uang pendeta. 2 istrinya. Keluarga saya, saudara. Tinggal di Telkomas. Dia keberkatan. Sampai sekarang 2 istrinya. Menjelis. Pendeta bilang waktu saya pergi KKR Pak, dia biayai saya. Hati-hati saudara. Tidak semua orang baik hidup benar. Tapi orang yang benar pasti hidup baik. Amin saudara. Nah ini penting. Saudara harus menjaga. Waktu saya kuliah, saya tinggal di Sungai Cirekam. Cukup jauh kami jalan setiap hari ke kampus di Gunung Merapi. Jauh, pergi pulang jauh. Dan kami tinggal orang bertetangga dengan ibu orang Toraja. Leluhurnya dari Sangala. Tapi ini lama di Masamba. Dia jadi istri kedua. Kita bilangin jangan begini tante. Kamu mau bikin apa lagi Noneng? Saya dipanggil Noneng nama kecil saya. Dan yang menarik saudara, kalau istri bapak itu kerja di Bank BRI, kalau istri pertamanya hamil di Perumnas, istri yang di tetangga saya itu melahirkan. Kalau istri yang di samping rumah saya itu melahirkan, lagi hamil, yang di Perumnas melahirkan. Bapak itu kecil badannya,
Saya masih bilang, oh ini kuat juga ya. Di sana hamil, di sini melahirkan. Di sini melahirkan, di sana hamil. Anaknya banyak. Ada 2 anaknya saya jaga. Semua anaknya saya jaga. Tapi 2 yang saya ingat. Hari ini dia kerja sama Eping. Di rumah sakit Grestelina. Kepala kamar cuci darah. Itu kira-kira. Dan tanya Eping. Dan yang satu namanya Ayu. Yang satu namanya Ayu. Yang satu namanya Haryani. Kita panggil ondol-ondol. Mengapa saya suka jaga? Karena ibu itu sering kasih kami makan. Ya maklumlah mahasiswa saudara ya. Kalau dikasih makan senang. Kita nonton TV di rumahnya. Kita makan, dikasih makan. Kan lumayan kan. Nah yang dosa yang saya buat. Kalau posyandu. Ibu itu bilang, Noneng, bawa ademu. Saya langsung bawa itu 2. Ayu dan ondol-ondol. Bawa. Ke posyandu bawa. Lalu suster bilang, Minan itu bilang, mana bapaknya? Saya tidak tahu di mana mu. Mana mamanya? Tidak tahu. Terus kasih tanya bubur. Dicatat, diperiksa, dikasih bubur. Ini dosa saya. Saya makan itu bubur 2 piring. Pas pulang itu ibu bilang, sudah tante. Walau saya makan. Bertahun-tahun saya merasa berdosa. Sebabnya 2019 ketika menginjakkan kaki di kota Makassar, saya cari itu keluarga. Sekali waktu mereka bermain di halaman rumah kami. Kakaknya Ayu bilang, dia main apa bahasa Indonesianya? Main sembunyi-sembunyi. Sudah belum? Ayu yang kepala kamar cuci darah Grestelina itu. Sudah. Adiknya saya ambil. Saya masukkan di lemari plastik saya. Sembunyi. Sudah. Dia mulai cari. Tidak dapat. Sampai dia menyerah. Sudah menyerah? Sudah. Saya tidak dapat adikku. Namanya ondol-ondol. Saya pergi ambil ondol-ondol di lemari plastikku. Waktu saya angkat, hampir tidak bernapas. Mati naknya orang. Saya tampar mukanya. Dalam nama Yesus. Dia napas kembali. Kira-kira 2 menit lagi pergi itu anak. Karena lemari plastik itu tidak ada udara masuk. Semuanya kenangan dengan keluarga itu. Saya terus menyampaikan Injil kepadanya. Karena dia masuk agama seberang. Sampai dia pergi. Dia tidak kembali kepada Kristus. Saya pernah bilang sama Eping. Seandainya saya punya ekonomi stabil Eping. Saya bawa mereka. Karena saya yang jaga waktu mikir. Saya sedang bercerita tentang istri kedua. Bagaimana perjuangan hidup mereka. Sebab ketika orang Filistin menikah dengan orang Israel, menikahi anak-anak perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka diberikan kepada anak-anak laki-laki Israel. Dari perkawinan campur yang berakibat ayat 6 tadi. Ini dia. Ini akibatnya saudara. Beribadah kepada Allah orang-orang itu. Menarik saudara. Anda menjaga imanmu dalam Kristus. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Amin. Ini banyak anak muda yang hadir. Bagaimana menghindari ini? Engkau masa mudamu
tidak boleh berkenalan dengan, berteman dengan, berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Banyak orang tua yang punya anak, engkau jaga anakmu untuk mendapat komunitas yang tepat. Untuk dia tidak salah melangkah. Untuk akhirnya ia meninggalkan Yesus. Jangan, karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk anak muda saudara, 2 Korintus ayat 6 sampai 14. Kita baca sama-sama untuk anak muda. 1, 2, 3. Ayat 15. Ya, kembali ayat 14 bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap. Jangan berpacaran dengan orang yang tidak seimbang. Amin. Amin anak muda. Amin. Ada di sini. Saya dikenal jadi pembicara orang muda di Kalimantan dan di Jawa, di gereja saya dulu. Dan ini ayat sering muncul di retreat anak muda. Banyak anak muda datang, Pak, saya punya pacar seberang. Saya putus, putus. Putus. Kalau saya cinta Pak, saya tidak nak putus. Banyak kita yang punya anak remaja. Banyak kita yang punya anak gadis. Banyak kita yang punya anak lelaki. Awasi mereka. Untuk mereka, sejak masa mudanya, tidak berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Mengapa? Karena Anda lihat akibatnya tadi. Kita akan dituntun untuk menyembah Allah mereka. Jadi tidak berunding saudara. Putus. Bisa. Kalau saya sudah mau putus pendeta, dia tidak mau. Putus. Nanti katanya dia ikut pendeta. Tidak saudara. Tidak ada penginjilan lewat nyata cinta. Tidak ada penginjilan lewat berpacaran. Tidak ada. Anda tidak boleh menunduk. Anda harus putus. Ada pernah pemuda datang di sini minta dibimbing. Pak, saya dengan pacar saya setiap ketemu berzina. Kau rajin gereja? Rajin Pak. Ya, mungkin Bapak bisa kasih solusi. Ya. Apa? Putus. Saya cinta Pak. Tidak putus. Minggu depan dia tidak datang gereja. Oh ya. Saya tidak berunding, anak-anak. Bukan saya firman. Amin. Nah, saya sudah mau putus. Ini tidak mau pendeta. Putus. Sudah pindah, putus. Kalau dia tidak mau putus, kau panggil pemain gitar. Suruh menyanyi, kau menyanyi depan rumahnya. Apa itu lagunya? Ngentet nih. Januari. Sampai di sini, kisah kita. Ya. Oh ada yang tahu, oh kita nyanyikan. Supaya anak muda putus.
Nyanyi. Bukan karena dengarkan di Januari. Ya, kita ulangi lagu ini dari pertama. Semua menyanyi. Semua menyanyi. Yang tua akan ingat masa lalunya. Yang muda menjadi peringatan. Dari pertama. Bukan karena dengarkan nyanyi ini rintihan hati ini mungkin kita menahi di Januari singkong sampai di sini. Dengarkan anak muda, putus, amin. Poin terakhir, lawanlah setiap perbuatan dosa. Ibu Gemala baca Hakim-Hakim 3 ayat 11. Ini dari ayat 7. Tapi kita tidak baca semua. Itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Berhenti. Ayat ini dari poin ketiga ini ayat 7 sampai 11. Cuma karena waktu kita saya jelaskan saja. Israel semakin jahat. Maka Tuhan mengirim hambanya Otniel. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Tapi dia adalah hakim. Untuk menegur Israel. Karena kawin campur. Menegur Israel. Karena sudah menyembah orang-orang Filistin. Dan Otniel dipakai Tuhan. Akhirnya orang Israel sadar dan bertobat. Ini penting. Saya dan saudara dipakai Tuhan seperti Otniel untuk menyampaikan berita firman itu. Saudara, waktu saya di Batam, banyak jemaat saya merokok. Anak muda merokok. Dan saya sering khotbah, tidak boleh merokok. Ada yang mulai berhenti satu-satu. Ada tinggal satu yang merokok. Tinggal satu. Itu pun keluarganya Ibu Gemala.
Lalu bilang, kau berhenti merokok. Semua orang sudah berhenti merokok. Kau tidak dengar itu khotbahnya Papri. Lalu dia bilang begini, memang saya akui, sudah banyak pendeta mutasi di sini. Sudah banyak pengkhotbah tamu yang datang. Tapi hanya itu Papri yang masih berteriak, dilarang merokok, dilarang mabuk, dilarang nyuni. Lalu saya ditanya, mengapa Bapak khotbah terlalu keras? Saya bilang, saya mengasihi jemaat. Saya mengasihi Allah. Mengapa saya berteriak? Khotbah membawa suara kenabian. Menegur dosa. Mengapa? Saya mengasihi Allah. Dia bertobat. Israel bertobat. Israel berseru. Maka Tuhan memulihkan kehidupan Israel. Mari kita berdeka. Mari berseru kepada Tuhanku. Dan Tuhanku akan menolong